Jamaah yang saya hormati dan muliakan, Hujatul Islam, jadi kita kenal yaitu dengan Al-Imam Ghazali. Beliau mengatakan bahwa manusia itu digolongkan ada 4. Yang pertama, kata Imam Ghazali itu yang pertama, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Yang pertama, bahwa sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah itu adalah bahwa manusia itu bahagia di dunia dan sengsara di akhirat. Allah kasih rezeki banyak, ya, berikan segalanya oleh Allah, kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah, tapi sengsara di akhirat. Dia nggak mau bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada dirinya, dan dia malah ingkar kepada Allah, dan jelas bahwa manusia itu akan sengsara di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita diberikan kemampuan yang sangat banyak, rezeki yang berlimpah ruah, maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak bersyukur, tadi yang dikatakan Imam Ghazali, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Jadi ada bahagia, ada orang bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Lalu yang kedua, kata Imam Ghazali itu ada yang dikatakan wa saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jadi ada orang yang sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Kemungkinan orang itu diuji, dicoba oleh Allah, dia diberikan kesederhanaan dalam di dunianya, tapi dia benar-benar ikhlas, ridho apa yang Allah berikan kepada dirinya, dan tetap melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, maka orang itu akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka kata Imam Ghazali yang kedua, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Mau walaupun susah-susahnya dalam hidupnya di dunia, tapi tetap melaksanakan perintah Allah, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Yang ketiga, kata Imam Ghazali itu saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ini yang lebih parah. Udah sengsara di dunia, lebih-lebih sengsara di akhirat. Nah ini, wah, di dunia udah sengsara banget, nggak punya apa-apa dan sebagainya, tapi malah ingkar kepada Allah, malah jauh apa yang harus diperintahkan, harus dikerjain, nggak dikerjain. Lebih parah lagi nanti di akhirat, lebih sengsara. Makanya kata Imam Ghazali, golongan yang ketiga ini saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, lebih-lebih akan sengsara di akhirat. Yang keempat, kata Imam Ghazali, nah ini yang kita dambakan, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Ya, gak apa-apa ya, apa namanya, duduk manis di rumah. Kalau udah punya duit 20 juta mah anteng Muhyiddin. Pagi ketemu kopi, ketemu sarapan, siang makan lagi, sore makan lagi, malam mau tidur masih makan juga. Dan gitu anteng, ya anteng, di bawah bantal ada 20 juta sehari itu. Ya Allah, anteng, bahagia di dunia, tetap dia melaksanakan rasa syukurnya, dia melaksanakan perintah Allah, wa sa'idun fil akhirah, dia melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, maka juga dia akan bahagia juga di akhirat. Nah ini yang kita dambakan. Jadi 4. Ada yang pertama tadi dikatakan Imam Ghazali itu sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Yang pertama tadi ini bahagia dunia, sengsara di akhirat. Kalau yang keduanya, tadi yang keduanya saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Jadi kalau pertama mah
bahagianya di dunia, sengsara di akhirat. Ini kebalikannya, sengsaranya di dunia tapi dia bahagia di akhirat. Yang ketiga yang parah, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Udah sengsara di dunia, ya tidur kebocoran, nyari makan susah, mau ngerokok nungguin puntungan orang, bukan orang sini. Orang India. Baju dan compang camping, ya mana bini ceremos, bocah meler baik, itu kota habis, mana iya PLN bunyi mulu itu PLN, segalanya udah sengsara ya di dunia. Saqiyun fil akhirah, dia nggak mau tetap, padahal diuji oleh Allah itu di dunia, tetap nggak mau melaksanakan perintah Allah. Saqiyun fil akhirah, lebih dia sengsara di akhirat. Tapi yang kita dapatkan yang keempat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, dia kebahagiaan dia rasakan di dunia, maka kebahagiaan juga dia rasakan di akhirat, nyaman. Akhirnya turun datu ayat yang sering kita baca dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti harus balance ternyata dunia dengan akhirat. Dia minta kebahagiaan dunia, minta kebahagiaan di akhirat, yang akhirnya dijauhkan dari api neraka. Itu. Jadi dia balance tuh dengan dunia, dia tetap kerja, tetap cari nafkah, imbangi kehidupan akhirat dengan beribadah, maka akan menemui sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat. Itu yang kita baca ternyata Rabbana atina fid dunya tadi. Itu jadinya pengennya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahasa hasanah kan baik. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana atina, berikan kepada kami, Rabbana atina fid dunya, di dunia hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun hasanah juga, baik ya, seneng, bahagia, gembira, itu bahasanya semuanya sama. Tuh, wa qina adzabannar, enak banget tuh, udah bahagia di dunia, bahagia di akhirat, diselamatkan dari api neraka. Insya Allah luar biasa. Jadi balance kita doa dalam akhir doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah tadi, kita kerjain datu supaya kita mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. 4 doa kata Imam Ghazali itu, ya pasti semua orang di dunia ini akan merasakan semua 4 ini, ya. Tidak tahu siapa-siapa, tapi kita jangan termasuk orang yang ketiga, tapi para saqiyun fid dunya, saqiyun fil akhirah, udah sengsara di dunia, sengsara lagi juga di akhirat. Ya, kelewatan banget ya. Ya, kalau tadi yang pertama mah saqiyun, yang kedua saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, ya susah banget dia hidup di dunia, tapi dia tetap ridho, ikhlas, melaksanakan perintah Allah dengan senyaman-nyamannya, sa'idun fil akhirah, bahagia nanti di akhirat. Kalau kata Kiai ZMZ mah, minum dulu jamu katanya. Jamu minum pahit dulu memang, besok badannya seger, sehat. Minum jamu, ramu-ramuan diminum gitu kan, ramu-ramuan diminum segala macam. Ibaratnya di dunia itu memang sholat pahit, puasa pahit, ngeluarin zakat, sedekah segala pahit, bangun malam pahit, duha pahit, segalanya pahit, jamu itu. Tapi kehidupan berikutnya di alam akhirat, jangankan di alam akhirat, di alam barzakh kita sa'idun tuh, baik tuh, senang kita, ya. Jadi ada dapat kenikmatan yang Allah berikan gitu. Jadi jangan sampai kita ya sengsara semuanya gitu ya. Nah itu, jadi manusia itu harus balance mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang saya hormati dan muliakan, jadi perjalanan hidupnya seperti jamu ya, pahit. Tapi kalau sekarang minum terus sirop gitu ya, besok pagi ngekel ya, buat mulu, buat mau minum manis mulu ya.
Ada kopi enggak 2 gelas, ntar ketemu cendol, ketemu apa lagi tuh, cincau, apa yang manis-manis ditelan-telan, gorengan sikat, besok pagi ngekel itu watuk mulu. Jadi akhirnya manisnya sekarang, besoknya sakit, sengsara kita, pahit. Kayak gitu. Nah, untuk bilang ini dari jadi pahit-pahitlah dulu ya. Kalau ada yang minta, kita kopi yang pahit gitu. Hidup udah terlalu pahit, ya. Alhamdulillah, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya. Tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, walaupun sepahit apapun kerjakan, supaya apa? Sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu kan rukun yamani itu. Kalau lagi umroh itu kan pas lagi pojokan baca itu tuh, sudah putaran tuh ketemu rukun yamani namanya, pas pojokan tuh bacanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah, supaya dapat baik dunia dapat akhirat. Itu bacanya rukun yamaninya tuh gitu. Kalau selebihnya kan menghadap ke situ kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketemu tuh rukunnya pas pojokan dekat Hajar Aswad, mulai dari Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Mudah-mudahan pada umroh semuanya. Aminnya kenceng banget, orang belum setor. Aja, ya sama-sama kita awali pertemuan kita pada malam hari dengan baca salat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.